daganganmu. Tadi doanya la arbahallahu tijarotaka, itu bahasa Arabnya. Coba la arbahallahu tijarotaka. Ya wis, yang jelas. Yang ketiga, tidak boleh melakukan akad jual beli di dalam masjid. Anak nikahnya sih jual minyak wangi di masjid. Ada, tempatnya mah ada. Bukan doang sembari ngaji jual minyak wangi di masjid. Jangan, ya, jangan, karena masjid bukan tempat jual beli. Lamun pengen ngedol kok peranan di toko kan itu. Warabi, yang ketiga, Allah yasilla fil saifah. Ya ulangi ya. Yang pertama, ucapkan salam ketika masuk. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, jangan melakukan jual beli di dalam masjid. Yang keempat, Allah yasilla fil saifah. Yang keempat, tidak atau jangan menghunus pedang di dalam masjid. Nanti orang menghunus pedang. Asalnya sih nyambut pedang. Iki lazimnya. Nah, lazim di antara nyambut pedang apa biasanya? Pengen apa? Perang. Maksudnya ada bacokan di masjid gitu maksudnya. Jangan melakukan peperangan di dalam masjid, karena umumnya lazimnya orang nyambut pedang itu pengen ngebacok atau pengen perang. Maksudnya jangan melakukan pembunuhan, jangan melakukan peperangan di dalam masjid. Kalau pengen perang nanti siapa kabeh goloknya dikit, ya kan? Wis mutusin masjid ya pakai bacokan. Ya bukan kayak gitu, artinya jangan melakukan kekerasan, pembunuhan di dalam masjid. Adapun kalau umpama pedang untuk khotbah mah nggak apa-apa itu mah, bukan pengen perang itu mah. Maksudnya kan dulu nih, sekarang tadi ganti tongkat nih, ya kan? Karena disunahkan tuh kalau khotbah tuh pegang ini. Kenapa? Supaya ada ngancel tangannya. Coba kalau khotbah Jumat nggak boleh atau hukumnya makruh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya ini nggak boleh gerak. Karena khotbah Jumat itu ibarat kita sedang sholat, maka tangan kiri yang pegang pedang, tangan kanan di mimbar pegang pedang. Jangan nanti pedang sekarang diganti kalau gigi. Tombak tadi, tombak itu tetekan gimana? Ya artinya kalau nggak ada pedang tombak, kalau nggak ada tombak tongkat. Hikmahnya supaya tangan kita tumakninah, nggak banyak bergerak. Karena khotbah Jumat mah kasolat mirip dengan sholat khusus, tenang dan tumakninah gitu. Makanya diperlukan yang namanya pegangan. Bukan saya nggak bisa khotbah Jumat nggak pakai tek, bukan, bisa. Cuma kan khotbah Jumat itu terbatas waktunya, makanya qasiru khutbatakum wa atilu sholatakum. Ringkaskan khotbah kamu, agak panjangkan sholat kamu. Gimana nyungsang? Saya gimana? Bernyungsang orang sholat 5 menit, khotbah setengah jam, orang ngerti fikih ibarat. Sedangkan itu tanda orang ngerti fikih adalah khotbahnya dia ringkas, nah sholatnya justru agak lebih panjang, minimal ngimbang lah gitu maksudnya. Jadi kan ada kelebihan kok, sholatnya cuma 5 menit atau 10 menit, 14 menit ya, 5 menit, khotbah yang setengah jam. Iya sampai ngantuk ngiler sholat Jumat itu suruh dipercepat khotbah kan gitu. Berarti maaf itu tidak melaksanakan tuntunan dari Rasul. Sebab kata Nabi, qasiru khutbatakum wa atilu sholatakum wa zalika min alamati fiqhikum. Itu tanda orang ngerti fikih. Jadi yang keempat, jangan menghunus pedang ya. Yang kelima, Allah yang syada fil dolata. Yang kelima, jangan mencari-cari kehilangan. Pernah kehilangan sendal kan ya? Jangan mencari-cari kehilangan di masjid. Harap kehilangan apa, tak apa
boleh sih mencari tapi aja atar, ngerti atar? Geger dengan debos jalan kita ini kayak segala zaman ini wis liam, jangan gitu. Jadi jangan mencari-cari kehilangan di dalam masjid. Tapi kalau mengumumkan kehilangan nggak apa-apa, yang nggak boleh tuh mencarinya. Nanti nggak apa-apa kita gini, kok ini ada jam nih, nah gitu maksudnya jam sampai ini boleh diumumkan, karena setiap kita nemu barang itu nggak boleh langsung kita ambil, tapi harus ditakrif, diinformasikan siapa yang kehilangan barang ini. Fil aswaq, di pasar-pasar, di abwabil masjid, di masjid-masjid, bahkan lewat media sekarang makan diumumkan siapa yang kehilangan. Iku lamun bernilai, tapi lamun sekedar hanya duit 1000 ing dalanan mah wis ora usah diumumkan ora apa-apa, cukup idek karo sikil. Wis diidek karo sikil dalam kanan kiri Allah kan kantongi bae insyaallah. Pengalaman begini ya tong ya. Karena kehilangan diri kan gitu. Ya karena gini, yang namanya nemu barang itu sebetulnya mah minjemin tanpa nggak sengaja. Ngerti nggak? Minjemin tanpa nggak sengaja. Artinya ketika barang itu kita tamplik, kita ambil, lalu orang itu datang, maka kita wajib mengganti barang tersebut. Makanya kalau barang itu kira-kira nggak awet, maksudnya bakal rusak, misalnya nemu tape umpamanya di jalanan sekeranjang, wah ini kalau dibiarin bisa hancur nih, ambil aja nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau pemilik tape datang kita ganti gitu ya. Jadi jangan mencari-cari kehilangan di masjid. Sudah hilang mah biarin aja. Iki masalah kaprah. Begitu sudah hilang, ngedeleng ada sedekah yang tadi kembalikan. Kalau belum kita minta ikhlas. Hanya kita baca tuh doa apa? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah ya minhum amat. Tuh kalau kita punya sangkutan yang nggak sadar, ya kan, punya utang yang belum kita bayar tanpa kita sadari, di akhirat takut dituntut, kita baca istighfar tadi supaya di akhirat kita dituntut. Yang kelima, apa yang kelima tadi? Ya, mencari-cari kehilangan barang di masjid. Bagaimana kalau kehilangan istri? Maksudnya kayaknya berangkat ke masjid, ya kan? Berangkat ke masjid bareng karo rapi, atau berangkat ke masjid ingin ada acara lah, ada acara hari besar ya. Begitu pulang di rapi kita tuh, boleh nggak nyari-nyari? Boleh dicariin. Sekarang ditanya, rapi kita barang tuh, tuduh lagi kumah manusia bukan benda. Yarfa'a fi saut fi ghairi zikrillah. Yang keenam, tidak ngebrek-brek atau menguat-kuatkan suara di dalam masjid kecuali yang berkaitan dengan mengingat Allah, misalnya zikir, gak apa-apa gak dikuatkan. Maksudnya kalau lagi apa kayak nyanyi-nyanyi, berteriak dan sebagainya, itu maksudnya masjid itu. Makanya walaupun kita ini ibaratnya apa, ya benar sih benar, yang namanya zikir khafi, zikir sirri, zikir hati itu memang lebih utama dibandingkan zikir jahar. Benar, makom yang paling tinggi adalah zikir khafi, zikir sirri. Tapi kan ini untuk makom para aulia, para soleh yang memang sudah dekat dengan Allah. Model kita mah harus jahar dulu, kayak tahlilan segala, kuatin suaranya nggak apa-apa, supaya dendamnya itu lebih kencang. Sebab kalau kita nggak pakai suara, kalau ahli sahabat mah diam aja kayak artinya ke Allah. Coba model si Mas Wan menang ya makanya dikuatkan itu supaya menghilangkan ngantuk. Tapi ingat, yang penting kalau zikir di dalam masjid tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Makanya kita lagi baca Quran pun kalau sedang sholat
kita pelankan suara kita supaya apa? Yushawis, takutnya ngeganggu. Pelanin suara kita lamun ada yang sholat. Makanya beres azan, zaman dulu mah kita tuh beres azan itu selawatan segala. Ini sebenarnya mah kurang tepat. Kalau mau selawatan mah sebelum mulai azan selawatan mah. Kalau orang sudah azan mah bukan selawatan yang disuruh, sholat sunnah. Gimana orang ya? Hah? Ngobrol. Sekarang begini, baca zikir saja, sholat saja, baca Quran saja yang suaranya buat mengganggu orang yang sholat hukumnya haram, apa mani? Mau apa? Ngobrol buku, ya itu malah lebih gede dosa. Pameran. Kalau baca Quran saja tidak boleh mengganggu orang yang sholat, apalagi ngobrol. Disuruh habis aja, bukan suruh ngobrol lah. Berzikir, baca Quran, pelan-pelan ya. Nah, jadi jangan kita menguatkan suara kecuali untuk zikir kepada Allah, termasuk azan. Yang pedas, yang kuat, makanya orang azan itu disunahkan pakai kuping. Orang azan itu supel kupingnya. Oh, ini ujung jari masukin ke kuping. Tapi sekedar nempel aja, gak usah masuk sampai ke dalam, orang bakal mancing, ya kan? Ujung tuh, supaya suaranya agak keluar. Ini masalah, maksudnya kuping ujung apa nih? Ujung telunjuk. Kalau telunjuknya nggak ada, terserah pakai jari apa aja. Yang penting nutup lubang telinga ketika azan, itu sunnahnya. Wis balik mana ini? Namanya jangan mengatakan suara ya. Itu zikir. Yang ketujuh, Allah yatakallama fihi bisyai'in min ahaditsid dunya. Yang kedelapan, yang ketujuh, tidak membicarakan sesuatu yang kaitannya hanya dengan mutlak urusan duniawi. Tapi kalau urusan dunia ada kaitannya dengan masjid, urusan dunia ada kaitannya dengan akhirat, nggak apa-apa. Contohnya nih, makan pempek di masjid, ini kan urusan dunia ya, tapi kaitannya lagi ngaji, nggak masalah. Gitu maksudnya. Ngomongin ini berapa harganya nih, yang ini dan sebagainya, tapi kaitannya dengan masjid, nggak apa-apa. Jadi mutlak hanya urusan dunia, keuntungan pribadi, bukan kaitannya dengan akhirat. Karena gini, urusan dunia bisa menjadi urusan akhirat apabila lempeng niatnya. Nah, urusan akhirat pun bisa jadi masalah dunia kalau salah niat. Ya kayak kita ini ngaji, kalau kita salah niat nantinya bahaya. Karena ada orang yang ngaji itu hanya sekedar pengen trendy, pengen trendy. Wis pokoknya mana supaya terkenal jadi sekima ya. Jadi merana merene ulang kasih nyambung bisa. Si jika wasih nyangkut ngajinya ya cuma pengen apa dari teman, sekedar pengen ya ikut apa kan posting, iya wis ini posting. Makanya saya di masjid, di majelis bukannya nggak boleh di YouTube kan, bukan tidak boleh di video kan, tidak. Karena kalau di majelis kita mah kembalinya ke pribadi, maaf. Tapi kalau masjid, musola silakan, karena memang atas nama Islam itu beda. Pameran, jadi di majelis Abi mah nggak usah di YouTube kan, karena kaitannya pribadi Abi masalahnya. Tapi kalau masjid mah atas nama Islam, maju masjid Islam yang maju. Gitu, makanya aneh ketika kita ingin menghidupkan masjid kok orang nggak suka, aneh itu aja. Padahal majunya masjid menunjukkan kemajuan Islam, berarti ini sudah tidak senang dengan kemajuan Islam itu aja. Lamun orang genting habis orang masalah, karena lamun rame kok habis disebut kan gitu ya. Tapi kalau masjid silakan, karena sifatnya apa tadi Islam yang kita bawa. Jadi tidak apa sebutnya syiar ya, syiar Islam. Yang ke-8, Allah yatakhatta riqaban nas. Yang ke-8, jangan melangkahi leher orang. Maksudnya dalam ngaji masjid jangan ngeloncat-loncatin orang. Kan kadang-kadang karena sudah duduk di depannya kosong, kesalahan kita juga sih. Makanya kalau ada lagi baris berjamaah di depan belum penuh, penuhin supaya jangan diloncat-loncatin orang. Kita jadi nggak boleh. Bahkan kalau kita sholat sedang sendiri, kita pasang
Ngeloncatin orang aja nggak boleh, termasuk apa? Lewat di depan orang yang sedang sholat. Makanya lamun anak kita lagi sholat kemudian ada orang yang lewat, stop, cegah gitu. Pama kita lagi sholat, ada orang lewat di depan kita, cegah, sebab itu setan. Sing penting aja ngomong, stop, mana bang? Batal maksudnya tangannya bahaya, tapi jangan bicara. Makanya kita ada yang namanya sutroh. Sutroh itu pembatas agar orang jangan lewat di depan yang sholat. Nah kayak masjid, sholat Jumat, pin dulu sop yang pertama. Jangan nyuruh orang berlomba-lomba, karena sop yang pertama itu sapi, kebo. Sop yang kedua kambing. Sop yang ketiga ayam. Sop yang keempat ndog ayam. Sop yang kelima manuk pecekrik, manuk apa, emprit. Ya sop yang keenam ndog emprit. Sop yang ketujuh ndog cecak. Semakin di depan semakin gede tuh pahalanya. Makanya berlomba-lombalah untuk sop yang pertama. Dan kita tidak dibolehkan, dimakruhkan menyuruh orang maju ke depan sementara kita mundur ke belakang. Kan aturan bah di ngarep kesirane terus kita mau kurian mending sorgane. Lomba-lomba ya. Jadi jangan meloncatin orang ya, jangan meloncatin leher manusia ngelangkah itu, jangan. Boleh. Watasi'u yang ke-9 alla yunazi'a fil makan. Yang ke-9 jangan berebut tempat. Nanti orang berebut tempat. Ya kita boleh berlomba-lomba untuk berada di saf yang pertama. Tetapi ketika sudah ada yang menempati, jangan disuruh pergi. Siapa baca cilik, nyingkir. Orang lain kalau sudah di ngarep, kita casing RT di ngarep. Ya nggak bisa seperti itu. Siapa yang sudah di depan duluan, maka dia lebih berhak untuk di sop tersebut. Karena haram hukumnya menyuruh orang pindah dari tempat itu sementara kita masuk ke tempat tersebut. Makanya kalau nurutin ahli Rasulullah ya, akhlak Rasul dan para sahabat mah nggak pernah pengen dibangga-banggakan. Kapan saya datang belakang, dia sudah sak di belakang. Iki mau mentang-mentang RT, ya kan? Nanti kalau Jumat tolong siapkan, ya kosongin dulu satu untuk saya, karena saya nanti datangnya belakangan. Orang pengen dikitan, ya kan? Kalau di belakangnya belakang salah siapa mau datang belakang. Jadi jangan berebut tempat. Siapa yang sudah menempati, dia lebih berhak untuk ada di situ. Berlomba nggak apa-apa, yang nggak boleh tuh munazaah, sengketa, rebutan. Makanya kalau kita habis sholat ini dianjurkan jangan tetap di situ, pindah. Jadi mama kita beres katakan sholat padu di sini nih, nanti mengerjakan sholatnya pindah, sama nali. Itu kalau sholatnya sendiri. Tapi kalau lagi sholat terawih mah jangan pindah-pindah. Bukan doang, ini dapat 2 rakaat yang pertama ngalih berada, bubar ikut berjamaah. Ke-9 ya, jangan berebut tempat, aja selek aja sengketa. Yang ke-10 alla yudhoyiko ala ahadin fisok. Ini habis diri ngelarang, jangan mempersempit barisan. Itu sengaja sih kira sampai diedek kadang. Kan penjaga ini, ya kan? Usia cukup berapa tuh udah awal sampai diedek. Makanya kita baris itu cukup sejengkal sih, gimana? Udah menyalai sama ngecek grek apa biar nutup katanya kan gitu. Ya betul, dari samping tangga lewat, tapi si kesor boleh lewat ya. Dari bawah kolong tadi ini hadisnya jelas gitu. Jangan mempersempit seseorang fisok dalam barisan. Selagi memang sudah cukup bersentuhan, sudah cukup penting rapi rata. Kecuali darurat, memang orang yang berjubel kayak orang sedang berangkat haji gitu mah darurat, namanya terpaksa. Selagi bisa dia rapi. Yang penting dia baris dengan rata.
harus apa tadi, mempersempit ya, mempersempit tempat, ngejeger sholat. Lah iya kelebaran ya sikilnya kan kontrol sih prinsip orang berdiri itu sekedar kira-kira sejengkal, gak usah lebar. Emang ada sih ngambak ya zaman-zaman wah kita oh ya Allah ya wis alhamdulillah. Yang ke-9 nih ada nih, Allah yumirra baina yadil musholli. Yang ke-9, jangan melewati di depan orang yang sholat. Karena berdiri 40 tahun kamu di situ itu lebih baik daripada kamu jalan melewati depan orang yang sholat benar-benar di depan ya. Tapi kalau depannya jauh nggak apa-apa, ini kan ada batas sejadah itu maksudnya di situ tuh yang nggak boleh. Atau begini, itu pintu masuk, ngerti nggak? Pintu masuk, ke sholat nih kono tuh tempat orang lewat, nggak apa-apa itu mah. Itu tanda orang ini yang teledor. Hah? Iya, wis pro tempat orang lewat, malah sholat tadi kono tuh, mana lewati bayar pun mah. Salah sih kok urut tempat lewat kok apa sholat di situ gitu maksudnya ya. Kadang-kadang jadi ini contohnya pintu nih Pak, kan tempat masuk nih, dia sholat di belakang situ, sedangkan itu tempat lalu lalang, itu mah nggak apa-apa, itu berarti keteledoran dia sendiri. Yes, apa-apa kok. Tapi harus nggak usah dia permisi ya, aja nih kenapa nih sih terus menjawab oke. Yang ke-12 ala yabsuqu fi. Yang ke-12 jangan meludah ngiduh di masjid. Kalau memang terpaksa kita lagi sholat, ludah ini nggak bisa ketahan, boleh ngeludah tapi dikantongin aja. Astagfirullahaladzim, benar, ini kan ada kantong, bukan masukin kantong itu. Gak najis, gak apa-apa ludah itu. Karena apa? Dalam keadaan datang yang menyeludah itu najis mahfunanku, najis yang masih dimaafkan daripada ngotorin masjid. Maaf gak? Mending ngotorin baju kita sendiri kalau memang harus meludah gitu. Kalau memang harus meludah, buka aja kantong ludah. Jadi jangan ngeludah ya, walaupun ludah itu gak najis, walaupun ada yang mengatakan najis tapi maafkan aku, yang najis itu bukan ludah, iler sing najis itu. Makanya kalau di masjid boleh-boleh saja, boleh. Nabi juga para sahabat kadang-kadang saking ngantuknya gitu ya, kadang-kadang tertidur gitu di sholat zuhur, cuma sekedar tertidur, kudu sengaja di masjid gawa kasur segala, kudu konon. Kadang-kadang para sahabat saking ngantuknya gak makan gitu. Yang penting jangan ngiler di masjid, karena iler mah kalau datang dari perut itu jelas najis iler. Kalau udah enggak. Yang ke-12, yang ke-13. Tadi 15 ya. Yang ke-13 ala yufarqi'a asabi'ahu. Jangan membunyi-bunyikan jari di masjid. Oh, ini sing sering iki. Iki sing sering iki. Ya kan bunyi-bunyikan kretek-kretek. Iki mah sebenarnya gini, ada sebagian orang yang mengatakan itu ketika sholat, padahal sebenarnya bukan ketika sholat saja, ketika sudah masuk di dalam masjid sedang menunggu sholat, makruh hukumnya membunyi-bunyikan jari. Bahkan menurut dokter siapa ya, Frederick siapa gitu dari Washington, dari Washington, membunyi-bunyikan badan, membunyi-bunyikan jari dengan dipaksa itu bukan kesehatan kata beliau. Justru itu memaksa, ya, memaksa agar apa keadaannya memang harusnya normal dia paksa supaya bunyi. Sebenarnya nggak bagus. Jadi bertentangan dengan dengan kedokteran.
tapi juga bertentangan dengan syariat. Kayak bunyi gini nih. Kalau sekedar refleksi sih nggak apa-apa, itu nggak apa leher dia. Itu kan kadang-kadang sampai krok. Nah itu kan memaksa namanya badan kita supaya apa? Jadi beradu di antara. Cuma orang ini orang mantap ya. Iki lagi sholat sepot-sepot nih, artinya sebelum sholat saja dimakruhkan, apalagi kalau sedang sholat. Allahu Akbar sujud. Sengaja dimunikakan biar ada seni katanya, biar apa ada irama katanya sholat. Jangan mengkertak, apa Indonesianya membunyikan ya? Ya, mengkertakkan jari-jari. Ini yang diomong adalah jari. Bagaimana dengan yang lain? Kias, sama aja. Yang lain juga. Jangan dibunyi-bunyikan kalau lagi sholat khususnya. Ya, secara umum. Ini kan ngomongin memuliakan masjid. Secara umum ketika sudah berada di dalam masjid. Nah, jadi muni-munikan. Engkau pengen muni-munikan sesuatu di masjid. Yang ke-14 ayunazi'u anin najasat wal majanin wasibyan. Yang ke-14 bersihkan masjid dari najis. Kita nggak boleh masuk membawa najis kalau kira-kira dapat mengotori masjid tadi. Tapi kalau umpama kadang nih ada yang zaman Nabi orang masuk tuh bawa sendal tapi dimasukin ke dalam plastik, nggak apa-apa, bukan hilang doang. Bahkan begitu sholat kita dibolehkan naruh barang kita tadi di depan. Ya bukan anak si nyolong, taruh aja di samping. Wah, masih ada, nggak apa-apa ngelirik. Sing penting aja ngomong. Kita rukus sama Allah. Hai masih anak kalian Bismillah. Kumar rusak sholat ya. Jadi yang ke-14 bersihkan masjid dari najis. Kalau melihat najis bersihkan, walaupun kita bukan pengurus. Wajib yang tahu, wajib yang ngelihat untuk membersihkan najis itu. Iki jelas-jelas mancing masjid antar tembelek. Kok tembelek bersih? Kita mau pengurus masjid, astagfirullah. Pengurus seorang kan, bangga. Ya namanya pengurus kan sekedar ini aja. Apa? Jadi kita mah formalitas, tapi kan kita punya kewajiban saat itu kita yang wajib membersihkan najis tersebut. Jadi bersih masjid dari najis. Wal majanin, orang-orang gila. Kalau ada orang gila ikut berjamaah suruh pulang, jangan boleh. Orang gila nggak boleh ikut berjamaah. Kalau ada orang gila masuk ke masjid pengen sholat berjamaah suruh keluar, sebab bakal ngeganggu. Makanya alhamdulillah ya sing berjamaah mah wong normal kabeh. Makanya lamun kita orang gelem berjamaah majnun ya wong edan. Satu bersihin masjid dari orang gila. Yang kedua wasibian, bocah cilik, anak kecil yang belum tamyiz tidak boleh dimasukkan, dibawa-bawa ke dalam masjid. Ada orang tujuannya biar ngedidik, biar ngelatih, biar membina agar anaknya belajar berjamaah. Boleh, tetapi kan ada saatnya, ada waktu. Lagi umur 6 tahun, digawan-gawan yang masjid, gelundung-gelundung lah, ngoyuh lah. Yang boleh itu anak kecil tapi sudah tamiz, sudah ngerti. Oh ya 6 tahun, ada pun masalah belum dihitan sih, ini nggak terlalu jadi masalah ya, karena hitan tadi walaupun dia najis tapi kan tidak mengotorinya. Yang penting anak tadi sudah tamiz itu aja. Artinya anak tamiz. Jadi maksudnya aja imam sih gawa-gawa anak. Tapi begitu tanya kenapa bawa anak darurat, rapinya lagi di luar negeri, jadi lamun orang tak gawa lah kasih ngasuh. Dia jadi anak kecil dari orang gila. Yang terakhir ayuk sirafi zikrullah. Yang terakhir kita zikir, kita perbanyak ingat Allah. Apakah pengajian termasuk berzikir? Lebih dari berzikir. Ketika Nabi masuk ke dalam masjid
Nabi mendapati dua kelompok orang, yang satu sedang nah dizikirlah gitu ya, yang kelompok lain sedang ngebahas ilmu, kata Nabi dua-duanya apa kan sip dua-duanya jempol, dua-duanya bagus, tetapi yang pengajian itu lebih bagus. Kenapa ya Rasul kok yang pengajian lebih bagus? Karena pengajian mah dua, dia satu membicarakan akhirat, yang kedua untuk kemaslahatan orang banyak. Tapi orang berzikir mah iku mah biasane karena anak karpe biasane, tapi ya kan ada kemauan biasane kan gitu. Walaupun bagusnya zikir mah karena ada keinginan semua, tetapi orang ngaji mah tidak ada keinginan kecuali ingin menghilangkan kebodohan supaya ke depan lebih baik lagi. Orang zikir mah biasanya kan ada tujuannya gitu, pengen kacang sugih kan gitu, pengen kacang ketupat kereta macam-macam. Yang jelas dua-duanya bagus. Setiap pengajian itu berzikir, tapi zikir tidak semuanya disebut pengajian, maka pengajian lebih utama dibandingkan zikir. Tapi ingat nih, dua-duanya bagus. Sing ala itu apa? Zikir orang, ngaji boten. Nah ini kan, itu sing ala mah zikir nggak mau, ngaji larang das. Nah ini kira. Jadi yang ke-10 adalah kita berbanyak mengingat Allah, zikir kepada Allah dan tidak pernah lupa untuk ingat kepada Allah setiap saat, setiap detik, setiap jam. Walaupun jasad kita bukan berada di tempat yang mulia, tapi hati kita tidak pernah lepas ingat kepada Allah. Nggak perlu dibawa-bawa tasbih, nggak perlu, cuma aja tasbih itu kan kadang-kadang mau dipilih bedakan ini. Dan disebut ahli sufi, maksudnya bukan gitu. Ya boleh belajar ya untuk memperbanyak ingat kepada Allah ya. Jadi di dalam masjid kita banyak ingat atau zikir kepada Allah. Demikian, saya ulangi ya, 15 perkara. Yang pertama, ucapkan salam ketika masuk. Yang kedua, sholat 2 rakaat. Yang ketiga, jangan jual beli di masjid. Yang keempat, jangan menghunus pedang. Yang kelima, jangan mencari kehilangan. Yang keenam, jangan menguat-nguatkan suara yang gak ada perlunya. Yang ketujuh, jangan berbicara urusan dunia. Yang kedelapan, jangan melewati atau meloncati leher manusia. Yang ke-9, jangan berebut tempat. Yang ke-10, jangan mempersempit barisan. Yang ke-11, jangan meludah ya, jangan melewati di depan orang yang sholat. Ke-12, jangan meludah di dalam masjid. Yang ke-13, jangan membunyi-bunyikan jari. Yang ke-14, bersihkan masjid dari najis, dari anak kecil dan dari orang gila. Yang ke-15, perbanyak zikir atau mengingat Allah di masjid. Begitu datang ke masjid, duduk niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, zikir sambil nunggu waktu qomat. Wudu mukamin ngobrol rebu ya kan disebut i'tikaf. Niat i'tikaf sambil berzikir nunggu qomat datang. Nah qomat inilah yang kadang-kadang ya namanya perbedaan pendapat itu rahmat ya. Tapi kalau ikutin mazhab Syafi'i, orang narkoman tidak dianjurkan berdiri sebelum yang komat selesai dari komatnya. Itu anjuran Imam Syafi'i mas sebenarnya. Kalau Imam Malik memang baru komat di sholat bangun, Imam Hanafi baru hayal sholat bangun. Tapi Imam Syafi'i, orang yang mendengar komat tidak berdiri sebelum si komat selesai dari komatnya baru berdiri. Lamun ngaku mazhab Syafi'i itu aturannya, itu petunjuknya. Ini mah kita kan ngaku mazhab Syafi'i, kadang-kadang Allah berlaku pada ini gimana deh? Kalau ngikutin mazhab itu beres komat dan berdiri. Paham ya? Mudah-mudahan pengajian bulanan kita di sini
tetap diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa diberikan istiqomahan, ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam ini belum ada pertanyaan dulu, masih ada kegiatan yang lain. Marilah sama-sama Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para ustadz. Namun ini feel gitu, konsen. Orang edaran sih, member iya, udah sehat. Rokoknya ndak sehat ya. Biar rokok sehat. Anak aki-aki Nah. masih ngerokok kan. Ini siapa kok nggak disuruh berhenti? Tak cucuin siapa ta orang yang betul. Nong juga buku sing ingat aku wis mati. Malah inget takut mati. Sing ingat wis mati di pitan sih guys. Jadi Inget udah mati-mati. Bagian taliran. Habis tugas. Asli ini mah fotografer deh, Mas. Asli. Hanya benar. Kayak pasukan. Mas Parno. Sip. Kencang. Saya mau nyariin di luar ya. Itu daya Pak. Nah, KB gak kena. Anjing. Amir Tarima. Tidak terlalu.